Shalom saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jeremias Tinjak. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah masuknya kekristenan ke tanah Batak atau sejarah masuknya kekristenan ke suku Batak. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita itu sejarah masuknya agama Kristen pada suku Batak, yaitu sejarah yang menceritakan masuknya Injil dan konteks perkembangannya sekitar tahun 1820-an sampai berdirinya Huria Kristen Batak Protestan atau yang sering kita dengar HKBP. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua sisi. Sisi pertama yaitu sebelum atau konteks kehidupan suku Batak sebelum masuknya Injil di tanah Batak, dan yang kedua adalah setelah atau masuknya penginjil ke tanah Batak. Pertama kita akan melihat bagaimana kondisi ketika kehidupan suku Batak sebelum Injil masuk di tanah Batak. Suku Batak yaitu salah satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Kita boleh mengetahui itu secara keseluruhan bahwa orang Batak selalu terpikat ke adat istiadat atau kebudayaan mereka sendiri. Mereka memegang teguh tradisi dan adat. Pada masa lampau orang Batak tidak suka terhadap orang luar atau barat. Bisa dibilang orang Batak memberi gelar kepada orang luar yaitu Sibotar Mata. Artinya orang putih. Seperti itulah teman-teman, karena mereka diasumsikan sebagai penjajah seperti orang Belanda yang menjajah bangsa Indonesia. Selain itu, aci ajaran untuk mereka bahwa orang yang aci di luar suku mereka yaitu musuh. Sebab masa itu sering terjadi peperangan antar suku. Sebelum Injil masuk, suku Batak yaitu suku penyembahan berhala. Kehidupan agama bercampur setelah menganut keyakinan animisme, dinamisme, dan maji. Aci banyak nama dewa atau begus atau setan yang disembah, seperti Begu Jau, dewa yang tidak dikenal orang; Begu Antuk, dewa yang memukul kepala seseorang sebelum dia mati; Begu Siherut, dewa yang membikin orang kurus tinggal di kulit, dan lain-lainnya. Suku Batak hidup dengan bercocok tanam, berternak binatang, dan berladang. Mereka melakukan penjualan hasil dari peternakan dan cocok tanam ke pasar, atau disebut onan, pada hari tertentu. Di pasar mereka memainkan transaksi untuk kepentingan sehari-hari seperti membeli beras, garam, tembakau, dan lain-lain. Acinya yang dinamis ini sering terusik oleh permusuhan salah satu kampung dengan kampung lainnya. Tidak jarang permusuhan mempunyai dampak pembunuhan dan terjadi saling balas dendam turun-temurun. Jika di kampung terjadi wabah seperti pes dan koler, mereka hendak memohon bantuan Raja Singamangaraja yang aci dibakar. Raja Singamangaraja akhirnya datang dan memainkan upacara untuk menolak bala dan kehancuran. Nyaris semua roda kehidupan orang suku Batak didiami oleh aturan-aturan adat yang kuat. Sejak mulai lahirnya seorang anak berangkat dewasa, menikah, memiliki anak, sampai meninggal harus mengikuti ritual-ritual adat Batak. Yang kedua, masuknya penginjil ke tanah Batak, yaitu masuknya misionaris ke tanah Batak. Yang pertama kita melihat di sini penginjilan utusan pekabaran Injil Baptis dari Inggris. Pada tahun 1820, 3 utusan pekabar Injil Baptis Inggris yaitu Nathan Ward, Evans, dan Richard Burton dikirim ke Bengkulu untuk menjumpai Raffles. Raffles menyarankan supaya mereka pergi ke utara, ke kawasan kediaman suku Batak yang sedang kafir. Burton dan Ward menuruti ajar Raffles. Mereka pergi ke utara. Awalnya mereka memainkan pekerjaan di pesisir. Akhir tahun 1824 masuk ke kawasan lebih dalam lagi, yakni Selindung, wilayah suku Batak Toba. Saat mereka tiba di Selindung, mereka diterima dengan patut oleh raja setempat. Namun perjalanan penginjil mereka terhenti ketika terjadi salah ajaran dengan warga. Warga salah menafsirkan khotbah penginjil tersebut yang mengatakan bahwa kerajaan mereka harus melebihi kecil, atau dikatakan kerajaan mereka harus lebih kecil lagi seperti anak kecil. Warga tidak suka hal itu, karena itu para penginjil tersebut diusir pada tahun itu juga. Yang kedua, kita boleh melihat penginjil utusan American Board of Commissioners for Correction Mission. Pada tahun 1834, 2 orang Amerika yaitu Munson dan Lyman yang adalah utusan gereja kongresionalis
Amerika yang diutus oleh The American Board of Commissioners for Foreign Mission atau yang disingkat ABCFM di Boston untuk masuk ke Sumatera. Pada 17 Juni 1834 mereka tiba di Sibolga dan bertempat tinggal tetap beberapa hari di sana. Pada 23 Juni 1834 mereka berangkat menuju Pegunungan Selindung. Dalam perjalanan ketika tiba di pinggir lembah Selindung pada malam hari tanggal 28 Juni 1834 mereka dihadap atau ditangkap dan dibunuh di dekat Lubu Pining. Pembunuhannya yaitu Raja Panggalamea yang adalah raja di Pintu Bosi yang tinggal di Singkap. Dia membunuh bersama dengan rakyatnya. Yang ketiga, penginjil utusan Rheinische Mission Gesellschaft. Pada 31 Maret 1861, dua orang Batak pertama dibaptis, yaitu Jakobus Tambolon dan Simon Seregar. Di sini para utusan atau para misioner bisa dapat membaptiskan dua orang suku Batak, dua orang dari suku Batak yaitu Jakobus dan Simon. Pada tahun yang sama, tepatnya pada 7 Oktober 1861, diadakan rapat 4 pendeta di Sipiro yang ditemani oleh 2 pendeta Jerman, yaitu pendeta Hene dan pendeta Klemer, serta oleh 2 pendeta Belanda yaitu pendeta Betz dan pendeta Asel. Mereka memainkan rapat untuk menyarankan misi penginjilan kepada Rheinische Mission Gesellschaft. Dari hari tersebut diasumsikan menjadi hari berdirinya Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Akhirnya Louis Ignar Nommensen pada tahun 1834 sampai 1918 tiba di Padang pada tahun 1862. Beberapa saat untuk mempelajari bahasa dan adat Batak dan Melayu. Dia tiba menempuh badan misi Rheinische Mission Gesellschaft. Kemudian pada tahun 1864 dia masuk ke daerah Selindung, mula-mula di Huta Damai, akhirnya di PA Raja, kini menjadi kantor pusat HKBP. Dalam penyampaian Injil, Nommensen dibantu oleh Raja Pontus Lumban-Tobing, Raja Batak pertama yang dibaptis, untuk mengantarnya dari Barus ke Selindung dengan catatan tertulis bahwa dia tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Pada awal mulanya, Nommensen tidak diterima patut oleh warga karena mereka takut kena bala karena menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Pada saat itu dipersiapkan pesta nenek moyang si atas barita, biasanya disembelih korban. Saat itu sesudah kerasukan roh, si Baso atau pengantara orang-orang halus menyuruh orang-orang banyak untuk membunuh Nommensen sebagai korban, yang pada saat itu hadir di situ dalam acinya seperti ini. Nommensen hadir ke permukaan dan bercakap kepada orang banyak. Dia berkata dengan demikian, roh yang bercakap menempuh orang itu sudah banyak memperdayakan kalian. Itu bukan roh si atas barita atau nenekmu, atau melainkan roh jahat, atau itu adalah melainkan roh jahat. Masakan nenekmu menuntun darah salah satu dari keturunannya? Segera si Baso jatuh ke tanah. Menghadapi acinya yang menekan, Nommensen tetap ramah dan lemah lembut, sampai lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malu berbuat tidak patut padanya. Pada satu malam, ketika para raja Aceh di rumahnya sampai larut malam dan tertidur lelap, Nommensen mengambil selimut dan menutupi badan mereka. Sampai pagi hari mereka terbangun dan merasa malu. Melihat perbuatan patut Nommensen, sikap penolakan Raja Batak ini disebabkan kekhawatiran bahwa Nommensen yang itu perintisan dari pihak Belanda. Kemudian kita melihat di sini perkembangan kekristenan setelah Injil masuk di tanah Batak. Suku Batak yang masuk ke Kristenan mendapat tekanan dan diusir dari kampung halamannya karena tidak mau memberi sumbangan untuk upacara-upacara suku. Acinya seperti ini memaksa mereka bersama-sama menjadi satu kelompok pada satu kampung tersendirinya, yaitu Huta Damai, Kampung Damai. Setelah 7 tahun Nommensen memainkan penginjilan, orang Batak yang masuk ke Kristenan berjumlah 1.250 jiwa. 10 tahun kemudian, pada tahun 1881 jumlahnya naik 5 kali lipat sampai banyak orang Batak yang masuk ke Kristenan, yaitu sekitar 6.250 orang. Pada tahun 1918 sudah tercatat 185.731 orang Kristen di wilayah RMG Sumatera Utara. Pada tahun 1881 Nommensen dibawa ke atas menjadi evorus oleh RMG. Posisi tersebut dipegangnya sampai dia berpulang pada 23 Mei atau wafat pada tanggal 23 Mei 1918. Suku Batak memberi gelar kepada Nommensen dengan sebutan Opunta.
atau nenek moyang kita. Gelar ini menyajarkan nomensen dengan Sisingamangaraja atau tokoh sakti lainnya. Sekian pembahasan saya. Yang boleh saya simpulkan di sini adalah sekalipun bersusah-susah untuk menginjil ya, atau sekalipun susah-susah untuk memberikan ajaran atau memberitakan firman Tuhan, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan sampai kita mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita. Boleh kita memberitakan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dan taat kepada ajarannya, dan taat kepada perkataannya, dan taat kepada firman-Nya. Terima kasih. Sekian yang boleh saya jelaskan tentang masuknya suku kekristenan ke Tanah Batak. Jikalau ada kekurangan, jikalau ada kesalahan, mohon dimaklumi dan beri masukan kepada saya agar saya boleh lebih lagi belajar atau lebih lagi menambah pengetahuan saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.